Dan tiba-tiba muncul Jiu yang langsung menyerang mereka. Tak lama kemudian, terlihat Hong San dan Liang Yu yang sedang dikejar oleh hewan iblis. 那是什么？哎呀，意识，跟我走。谢过二位了。 Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran hewan iblis, Ranran meminta mereka untuk segera keluar melalui pintu yang berada di puncak gunung. Sedangkan ia dan Suyi akan segera menyegel sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. Setelah tiba di inti formasi, Ranran langsung memerintahkan Suyi untuk segera menyegel sumber kekuatan spiritual, sementara ia akan melindungi Suyi.你的徒子徒孙救不了你了。还剩最后一滴了。我马上就要做到了。 Saat Suyi hampir selesai menyegel sumber kekuatan spiritual, tiba-tiba muncul Muranwu yang datang karena diperintahkan oleh Suyi untuk membebaskan salah satu pendekar yang tersegel di sana. Tak disangka, pendekar tersebut adalah Paman Yesin, gurunya Mukingge. Bahkan, orang yang menyerang Mukingge pada saat hendak menyegel sumber kekuatan spiritual 19 tahun yang lalu adalah dirinya yang ingin merebut sumber kekuatan spiritual, sehingga Mukingge terpaksa menyegelnya di sana. Ia yang saat ini telah terbebas akan kembali merebut sumber kekuatan spiritual tersebut dari tangan mereka. Ranran pun berusaha sekuat tenaga untuk menghadangnya. 冉冉，他很危险，不要靠近他。把它交给我。 冉冉，能撑得住，我有接力法门，不必分心。放！ Hingga pada akhirnya, Suyi berhasil menyegel kembali kekuatan spiritual milik Raja Iblis dan menyelesaikan janjinya pada Mukingge di masa lalu. Terlihat pintu alam baka yang mulai tertutup. Paman Yesin yang sangat marah karena gagal mendapatkan sumber kekuatan spiritual. Ia kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan milik Suyi dan langsung pergi dari sana. Begitupun dengan mereka berdua. Setelah berhasil keluar, Suyi tidak mengenali Ranran, yang ternyata ingatannya kembali ke 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, ia tidak mengenali semua muridnya. 你是谁？师傅，你醒了。师傅，耍什么花样？你们是谁？你是谁？怎么会有我灵异的气息？不认识我了。回答我！师傅，师傅，你以为我是谁？自己给的。我身上的灵力是你为了救我。卫星哥，你给我滚出来！你们全都是他的帮手。主人，雨桐，
雨辰，使不得。 Di sisi lain, Muranwu kembali menemui Suyu dengan membawa Paman Yesin. Di sana, Suyu dibuat terkejut karena Feng yang merupakan pengawal pribadinya adalah setengah jiwa milik Paman Yesin. Dan karena saat ini Feng sudah tidak berguna lagi, ia pun langsung menariknya kembali ke dalam tubuhnya. 你是谁？叶星树，这位前辈就是养育我和姐姐的。 Awalnya, Suyu sangat marah karena selama ini telah ditipu. Namun, setelah Paman Yesin menyembuhkan penyakitnya dan berterima kasih pada Paman Yesin, 用法术强行逆转了你的寿元。 Suyu yang masih penasaran, ia pun kembali menanyakan identitas Paman Yesin. Ia pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai Duntian, yang merupakan guru spiritual terkuat di dunia, yang telah mendirikan sekte Jihua ratusan tahun yang lalu, bahkan telah diangkat menjadi dewa. Ia menceritakan pada mereka bahwa ia sangat menyesali keputusannya dulu, yang dimana demi bisa menyelamatkan dunia dan menjadi dewa, ia berhasil memusnahkan Raja Iblis beserta pengikutnya. Namun, istri dan anaknya juga ikut tewas. Maka dari itu, saat ini ia membutuhkan sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis untuk menghidupkan kembali istri dan anaknya. Sementara Ranran, ia terus berusaha membantu Suyi untuk memulihkan ingatannya. 你我之间早已许下了不离不弃的誓言，是你不记得了，险些连性命都不保。你为了救我，可是你自己却忘了这一切。既然你想不起来，哪点值得我动心？那我就帮你想起来。你竟敢对我做这样的事！ 现在记起来了吗？ Setelah itu, Suyi kembali ke ruangannya. Di meja miliknya, terdapat beberapa tulisan dan gambar milik Ranran, yang membuat ia bertanya-tanya apakah benar ingatannya telah hilang. 难道薛冉冉、薛冉冉全都是薛冉冉？当真是疯了！ Di sisi lain, Wei Jiu membawa pasukannya ke Gunung Qian untuk membuka kembali Gunung Qian, kemudian membangkitkan sekte Xuantian dengan menggunakan pedang api ganas yang telah dicuci menggunakan sumber kekuatan spiritual. 我等这一天已经很久了，只有灵泉洗涤过的烈火剑，才能开启赤焰阵，重启玄天宗山门。 Sedangkan Ranran, ia pergi ke desa Puxin seorang diri untuk mencari petunjuk tentang ilmu sihir penyuci jiwa di kediaman lama Paman Yesin. Di sana, ia menemukan sebuah buku yang menjelaskan bahwa sihir penyuci jiwa tidak dapat disembuhkan, terkecuali orang yang terkena sihir tersebut bisa mencintai kembali orang yang pernah ia cintai. Dengan begitu, ingatannya akan kembali sepenuhnya. 所以喜欢夫根本就无术可解，自然就会激起所有再次深爱上被遗忘的爱人。 Di malam harinya, terlihat Ranran yang sedang memikirkan cara untuk membuat Suyi jatuh cinta padanya. Tiba-tiba, Suyi juga datang ke sana dengan beralasan bahwa ia ingin mengambil setengah dari pil emas miliknya yang berada di tubuh Ranran. 师傅，你怎么来了？我只是来取回我的结丹，此时你夺我丹，你就没有想过心为什么处心积虑，竟和我想的不差，就是正中他的下怀。那就先带回去搞清楚。 Tak lama kemudian, datang beberapa warga yang meminta bantuan kepada mereka. Karena di desanya, banyak warga yang hilang diculik oleh siluman. Mendengar hal tersebut, Ranran pun langsung membantu mereka, meski awalnya tidak diizinkan oleh Suyi. Saat mereka sedang mencari, tiba-tiba muncul siluman laba-laba yang langsung menyerang mereka. Tak lama kemudian, Hong San dan Liang Yu juga datang ke sana karena ingin membicarakan hal penting. Suyi tak sengaja menemukan pil iblis dari alam baka di tubuh siluman tersebut. Mereka pun dibuat kebingungan, mengapa pil tersebut berada di dunia manusia. 幽界的魔丸，姿势体大，定是叶心从幽界出来。
Keesokan harinya, Suyi yang masih penasaran siapa sebenarnya Ye-Xin, ia pun mencoba mencari petunjuk di kediaman tersebut dan berhasil menemukan sebuah lukisan. Seketika, ia mengingat kejadian di masa lalu, yang dimana ia tak sengaja melihat wajah pria bertopeng bawahan Raja Pink yang sangat mirip dengan lukisan tersebut. Kemudian, langsung memberitahukannya pada Ranran. 这是叶欣的画像。叶欣说早就知道你是魔子，难道遁天？是大能遁天，你说的黑袍术士术士就是叶叶欣。所以术士是叶欣。没错，也就是当年的旧时大能遁天。 Singkatnya, Suyi yang telah mengetahui siapa Ye-Xin yang sebenarnya, ia pun langsung mendatangi kediaman Suyu dan memintanya untuk menunjukkan di mana keberadaan Ye-Xin. Tak lama kemudian, Ye-Xin pun muncul hingga pertarungan pun terjadi. Ye-Xin kemudian membawa Suyi ke alam bawah sadarnya. Ia kembali menghasut Suyi dengan mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu Suyi telah berhasil menguasai dunia, namun digagalkan oleh Mukinge. Asalkan Suyi mau bekerja sama dengannya, ia bersedia membantu Suyi untuk mencapai keinginannya, yang ingin menguasai dunia. Namun, Suyi yang telah mengetahui tujuan Ye-Xin, ia sama sekali tidak terpengaruh dengan ucapannya. 都是你达成愿望的棋子罢了。你已经猜中了部分的答案。 都只是为了让妻女重回你身边。聪明啊，我们可以做到共赢。我可不会把自己的命运丢到别人手里。傅玉，看你还真叫我可有意思。这天下，我让给你了。 Di sisi lain, Hong San dan Liang Yu meminta bantuan kepada Ranran untuk melawan Wei Jiu yang kini telah menguasai sekte Xuantian. Di sana terdapat api pemurnian emas, yang dimana jika segel tersebut dibuka, dikhawatirkan jasad Raja Iblis yang tersegel di sana akan bangkit kembali. Setelah Suyi kembali, Ranran langsung memberitahukan padanya bahwa gelombang transformasi iblis telah muncul kembali, dan saat ini keempat ketua sekte bersatu untuk mengambil api pemurnian emas yang berada di sekte Xuantian. Ia pun kemudian mengajak Suyi ke sana untuk mengambil api tersebut sebelum mereka mengambilnya. Keesokan harinya, mereka langsung bergegas ke Gunung Qian. Terlihat juga murid dari keempat sekte yang telah tiba di sana. Bahkan Muranwu juga ada di sana. Akhirnya, gerbang sekte Xuantian pun dibuka. Jiwan lalu menjelaskan pada mereka untuk mengambil api tersebut, mereka terlebih dahulu harus berhasil melalui formasi labirin 5 iblis. Kemudian, mereka pun langsung bergegas ke Gunung Qian yang berada tepat di belakang sekte Xuantian. 烦请土长老带路。诸位请。 Setelah tiba, mereka pun menyatukan kekuatan untuk membuka segelnya, kemudian masuk ke dalam. 众弟子随我破阵。所有弟子随我入阵。师傅。 Setelah berhasil masuk ke dalam, Muranwu datang menghampiri mereka dan meminta untuk bergabung bersama mereka. Karena jika dirinya tewas, maka Ranran juga ikut tewas. Karena mereka masih terikat dengan kunci pelahap jiwa. Tak lama kemudian, muncul gumpalan awan hitam yang dikendalikan oleh seorang iblis wanita yang dipenuhi aura dendam. Ia bernama Rongyao, istri Duntian. Meskipun ia telah tewas, emosi negatifnya tidak pernah hilang selama ratusan tahun. Hingga aura dendamnya perlahan meresap ke dalam formasi tersebut. 之前在天迈山流影洞是荣瑶控制了阵法，他的怨念自然深重。遁天的妻子竟能用怨气污染阵法。荣瑶虽死，可这数百年间怨念不散。为什么要闯进来？要破除真身，才能脱困。你们这些人都该死！荣瑶才是正义，跟着怨气打斗没用。妖叔。 是我小看你们了，竟能联手伤你，叫我好生不爽。我在你们身上种下是玄天宗最厉害的孤尘血咒。你对我们做了什么？中咒者会遭受灵力越高，承受的痛苦就越多，烈火焚身般的灼痛，血咒才会结束。只有你们其中一个死。赵琪，谁呀？师傅。
噬魂锁，我看你们还能撑多久？ Namun tiba-tiba Muranwu juga terkena kutukan tersebut karena masih terikat kunci pelahap jiwa dengan Ranran. Muranwu yang sangat licik, ia pun memberikan seluruh kekuatan spiritualnya kepada Ranran. Kemudian melepas kunci pelahap jiwa dari tubuhnya hingga pada akhirnya ia terbebas dari kutukan tersebut. Tak lama kemudian ingatan Ranran tiba-tiba kembali pulih. Bahkan kekuatan spiritual yang sebelumnya telah berada di tingkat Huasen kini kembali ke tubuhnya. 我人妻所有的灵都回来了。小水，今天就让我看看，紫野宁渊，两个谁能赢？邪气御灵，谁先死？可不能都折在这儿。巨神，一剑！一击破星河。 要是当年我也能遇到这样的人。 Setelah itu, Rong Yao langsung mendatangi Duntian, orang yang paling dibencinya. Duntian yang tidak percaya bahwa orang yang berada di hadapannya adalah istrinya, ia pun langsung memusnahkannya. 你并不是荣耀，你不该是这副模样。你给我滚！我现在可以让一切重来了，荣耀，我们一家子定会团聚。 Sedangkan Ranran, kini ia telah kembali menjadi Mukingge karena semua ingatan dan kekuatannya telah pulih. Namun, Suyi ingatannya masih terperangkap di 20 tahun yang lalu. Saat Muranwu hendak pergi, Suyi langsung menghalanginya. Karena terdesak, Muranwu akhirnya mengungkap semuanya, bahwa ia bukanlah Mukingge melainkan Muranwu, dan Mukingge yang asli adalah Ranran. 你说什么？我不是，我是木然武，是他一直在骗你。这世上除了木青哥，还会有谁使得出这样？这也看出来了吗？没错，我才是木青哥。你竟敢骗我！怎么，可算是想明白了？如今他这一世是我的徒儿，木青哥也好，薛冉冉也好，用不着你们旁人。要杀要罚，寿西山关起门来。 回就定是去寻淬金之火了。糟了，快追！一定要阻止他！若死无落到这魔头手中，必会天下大乱。走走。苏一水，你简直是大逆不道！明明是你师傅，却被收成了徒弟。我们的情分一刀两断就是。你敢！我俩也不用分谁师傅谁徒弟，反正现在就我记得我们的感情。既然你这么恨我，等一切事了。 我走，我们俩就当对方是陌路人，一了百了。我是说，罢了。叶心书，先去找淬金之火。 Di sisi lain, Jiu berhasil menemukan keberadaan api pemurnian emas. Namun saat ia ingin mengambilnya, tiba-tiba keempat ketua sekte muncul untuk menghentikannya. Setelah Jiu berhasil mengambil api pemurnian emas, tiba-tiba muncul tulang milik Raja Iblis. Duntian diam-diam menyegel tempat tersebut supaya mereka tidak bisa lari dari sana. Yang ternyata, semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Duntian untuk memancing Suyi datang ke sana, agar ia bisa menyatukan energi milik Raja Iblis yang tersisa ke dalam tubuh Suyi, yang merupakan anak iblis. Dengan begitu, Raja Iblis akan bangkit kembali.
Melihat hal tersebut, mereka semua langsung menyatukan kekuatan untuk mengeluarkan energi tersebut dari tubuh Suyi. Namun gagal, hingga pada akhirnya energi tersebut menyatu sepenuhnya dengan tubuh Suyi. Setelah itu, ia pun langsung keluar untuk memanggil sumber kekuatan spiritual yang sebelumnya telah tersegel di alam baka. Mukingge langsung mengejar dan mencoba menghalanginya, namun itu semua sia-sia. Hingga pada akhirnya, sumber kekuatan spiritual berhasil masuk ke tubuh Suyi, dan kini ia telah berubah menjadi Raja Iblis. Kemudian, ia langsung pergi mendatangi Duntian untuk membalaskan dendam karena telah memusnahkannya di masa lalu. Tak disangka, Duntian mengajak Raja Iblis untuk bekerja sama, membantunya membangkitkan menara San Qianji. Dengan begitu, Raja Iblis bisa kembali ke zaman kejayaannya, sedangkan ia bisa membangkitkan kembali istri dan anaknya. Tanpa mereka sadari, Suyu yang berada tak jauh dari sana mendengar semua percakapan mereka. 你竟也要开3000界的？我只希望，现如今与我的妻女回到初相守的时光。怎么样，想不想回到鼎盛之时啊？ Kemudian, Suyi langsung pergi ke Sekte Jihua untuk mendapatkan aliran spiritual milik Sekte Jihua. Namun, ia dihentikan oleh Mukingge. 魔头，救华瑶池， 让薛仁安赶快过来。是。起身！入石川。 Karena gagal mendapatkan milik Sekte Jihua, ia pun langsung pergi ke Sekte Gunung Kong. Namun, lagi-lagi Mukingge datang ke sana untuk menghentikannya. 你还真是死缠烂打，纠缠不清。你果然又来打空山派李麦的主意，你的对手是我。竟是这样的魔头，溜得倒快。 Di sisi lain, Wei Jiu mendapat laporan dari bawahannya bahwa Jiuan masuk ke Gunung Qiuhan untuk membasmi siluman. Namun, ia belum kembali hingga saat ini. Mereka pun langsung bergegas menuju gunung tersebut. Di sana, terlihat para warga yang berlari ketakutan. Yang ternyata, itu ulah siluman ular berkepala dua yang dibangkitkan oleh Suyi menggunakan kekuatan iblisnya. Wei Jiu yang sangat marah karena mengira siluman tersebut telah memakan Jiuan, ia pun langsung menyerangnya. 他被你吃了！ Hingga pada akhirnya, ia berhasil menemukan Jiuan yang terluka parah, kemudian membawanya pergi dari sana. Namun setelah mereka pergi, tiba-tiba terjadi keanehan, yang dimana semua orang yang terkena darah ular tersebut berubah menjadi dua. Bahkan mereka saling menyerang satu sama lain. Dan ternyata yang membawa Jiuan sebelumnya adalah Wei Jiu palsu, sedangkan yang asli diam-diam mengikuti mereka. Namun ia ketahuan, sehingga pertarungan pun terjadi.
千万别碰他们的蓝血，记着。 Di waktu bersamaan, kekacauan juga terjadi di sekte Jihua. Manusia bayangan berhasil menyelinap, kemudian menyerang ketua sekte hingga ia tewas. Yang ternyata, semua kekacauan tersebut merupakan rencana Suyi dan Duntian, yang dimana untuk membangkitkan menara San Qianji, mereka harus menghancurkan semua sekte, kemudian menyerap aliran spiritualnya. 你放心，3000世界任你我自由出行。待我们拿下了所有的灵脉之后，我已经找好了绝佳的位置。 Di sisi lain, Hong San dan Liang Yu pergi ke Gunung Barat untuk menemui Mukingge guna meminta bantuan. Namun tiba-tiba, Mukingge langsung menyerang sebagian dari mereka. 玄天教志有记载，折影人都没有影子，唯一的破绽就是在正午日光下，玄门有救了，多亏了你。必须尽快查出3000界塔的来龙去脉，不能坐以待毙。 Sementara itu, Duntian sangat marah kepada Suyi karena telah membohonginya. Ternyata, selama ini jiwa Suyi berhasil menekan jiwa Raja Iblis yang berada di tubuhnya, hingga berhasil menemukan letak di mana menara San Qianji akan dibangkitkan, yaitu di rumah lama milik Yeixin. Bahkan, Suyi berhasil menghancurkannya. Yeixin yang sangat marah karena tempat untuk membangkitkan menara San Qianji telah dihancurkan, ia pun menekan jiwa milik Suyi agar kembali menjadi Raja Iblis. Kemudian, memerintahkannya untuk menghancurkan kitab langit dan membunuh Ranran. 人魔王，你我之后患，毁了天书，杀了薛冉冉。 Sedangkan Ranran, ia pergi ke Pulau Naga untuk menemui Meng Zhang yang merupakan Ratu Naga. Kemudian, meminta izin untuk mengambil kitab langit yang dulu disembunyikan di Pulau Naga. Meng Zhang yang sebelumnya telah ditolong oleh Ranran, ia pun bersedia memberikannya. Kemudian, membawa Ranran ke tempat di mana ia menyimpan kitab langit. Namun setelah berhasil masuk ke sana, tiba-tiba Raja Iblis muncul dan berniat membunuhnya. !3000界塔已成，三子一起，碎吧！ Setelah berhasil melihat kitab langit dan mengetahui masa depan, Ranran langsung memojokkan Raja Iblis dan berhasil mengikatnya. Kemudian, mengeluarkan senjata kristal naga, yang ternyata sebelumnya ia yang telah mengetahui bahwa Raja Iblis pasti akan muncul untuk menghancurkan kitab langit. Ia meminta bantuan kepada Meng Zhang untuk menyatukan api pemurnian emas miliknya dengan nafas naga, agar terbentuk menjadi senjata kristal naga yang dapat membunuh Raja Iblis. 你不想要性命了吗？ 护人间平安，我看到了必死之举在你身上，我来救你了。 Dan benar saja, kejadian yang dilihat oleh Suyi pada saat melihat masa depannya benar-benar terjadi, yang dimana ia mengeluarkan pil emas milik Mukingge untuk membunuhnya. Di sisi lain, jiwa Suyi terus memberontak untuk menekan kekuatan milik Raja Iblis agar tidak membunuh Mukingge. Duntian yang melihat kesadaran Suyi akan kembali, ia pun akan melancarkan serangan untuk membunuh Mukingge. Tak disangka, Meng Zhang langsung menyerang Duntian untuk membantu Mukingge. Suyi yang berhasil tersadar, ia memilih mengorbankan dirinya dengan menghancurkan pil emas miliknya. Kemudian, menusukkan senjata kristal naga hingga Raja Iblis berhasil dikeluarkan. Akibatnya, Suyi terluka parah hingga tak sadarkan diri. 小水，我们一起除掉他。 小水，小水！
对了，自己的结丹，你醒醒啊！你醒醒啊！小顺，崔文山，我要救你，我要去崔文山。Mukingge langsung membawanya ke Gunung Ciwe untuk diselamatkan. Namun itu semua sia-sia meskipun Mukingge memberikan pil emas miliknya. Lao Xian kemudian mengatakan terdapat satu cara untuk menyelamatkannya, namun cara tersebut sangatlah berbahaya, yaitu Mukingge harus kembali ke alam baka untuk mengumpulkan serpihan pil emas milik Suyi yang telah hancur. Setelah tiba di sana, ia langsung mengumpulkan satu persatu serpihan pil emas milik Suyi, hingga tersisa satu serpihan lagi. Namun, tiba-tiba muncul hewan iblis yang langsung menyerangnya. 最后一片了。家长，我快回来！我绝对不会放弃的，剩最后一片了。来啊！一气破星河。 Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengumpulkan pil emas milik Suyi, kemudian langsung memasukkannya ke dalam tubuh Suyi. Namun tak disangka, jiwanya menolak pil emas tersebut. Setelah diperiksa, ternyata hatinya terbelenggu oleh mimpi buruk. Tak ada pilihan lain, Mukingge memutuskan untuk masuk ke alam mimpi Suyi, kemudian menghilangkan mimpi buruknya. Namun jika ia gagal, maka mereka berdua akan mati. Setelah masuk, terlihat Suyi yang sedang terperangkap di dalam mimpi buruknya. Ia menyesali perbuatannya di masa lalu karena telah mengkhianati Mukingge. Sementara Mukingge, ia terus berusaha menghancurkan penghalang untuk menyadarkan Suyi. 小水，我会控制不住自己，林轩就要回来了，我不想杀你，你快走。我没死，你看看我，不要再自责了好吗？轩哥，你还活着。我如今好好的，就让过去的噩梦都结束，不用再害怕了。我活着，你不。秦哥。 Hingga pada akhirnya, Mukingge berhasil menghilangkan mimpi buruknya dan pil emas pun berhasil dimasukkan ke tubuhnya. Singkatnya beberapa hari kemudian, Wei Jiu datang menghampiri mereka, kemudian mengajak mereka bekerja sama untuk mengalahkan Duntian, yang saat ini telah menguasai kelima sekte termasuk sekte Gunung Barat. Bahkan saat ini, ia sedang mencari tempat untuk membangkitkan kembali Menara San Qianji. Dan ternyata, Duntian akan segera membangkitkan kembali Menara San Qianji di Gunung Barat. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung bergegas ke Gunung Barat. Namun setelah tiba di sana, ternyata gerbang sekte telah disegel oleh Duntian dan hanya bisa dihancurkan dengan menggunakan kekuatan dewa. Beruntungnya, Mukingge memilikinya dari serpihan kitab langit yang sebelumnya ia dapatkan di alam baka. Mereka berempat berhasil masuk ke dalam, sementara yang lainnya tetap di luar. Tak lama kemudian, datang keempat sekte untuk membantu mereka menghancurkan segel tersebut. Sedangkan mereka yang berada di dalam, di sana terdapat 4 portal menuju dunia yang berbeda. Mereka langsung berpencar untuk mencari keberadaan Duntian dan Menara San Qianji. Setelah berada di dalam, Mukingge dibuat terkejut karena Suyi juga berada di sana, yang ternyata itu merupakan manusia bayangan yang menyerupai Suyi. Ia pun langsung menghubungi Suyi dan yang lainnya. Namun sayangnya, mereka terperangkap oleh segel yang sebelumnya telah disiapkan oleh manusia bayangan.蝼蚁
魏九， Tak ada pilihan lain, ia pun mengorbankan dirinya dengan mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk membebaskan mereka dari segel tersebut. 还能再试一次？我献祭自身精血啊！你们别错过了。 Tak lama kemudian, Duntian akhirnya muncul, lalu meminta mereka berdua untuk masuk. Mereka berdua dibuat terkejut karena manusia bayangan tersebut masih hidup dan akan dijadikan tumbal untuk membangkitkan menara San Qianji. Mu Qingge meminta untuk menghentikan semuanya karena saat ini keselamatan dunia sedang terancam. Namun, Duntian tidak memperdulikan hal tersebut hingga pertarungan pun terjadi. Tak disangka, semua serangan mereka tak mempan melukai Duntian, yang ternyata Duntian menggunakan tubuhnya sendiri untuk membangun kembali menara San Qianji. 这幅画塔下有个人影，肉身成塔，这不是他的真身。遁天在以自己的肉身铸成3000阶塔，我便再灭一劫。若不随我愿， 目前我们只剩下一个办法。 Kini, hanya terdapat satu cara untuk menggagalkannya, yaitu mereka harus menyadarkan Suyu, agar Suyu membunuh manusia bayangan menggunakan kerucut pemecah iblis. Dengan begitu, menara San Qianji akan kehilangan tumbal. 所以，给我醒过来！ Suyu yang telah tersadar, ia pun langsung membunuh manusia bayangan tersebut. 恶魔锥。 Duntian yang sangat marah karena rencananya telah digagalkan, ia pun langsung membunuh Suyu, kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi mereka. 有人心存死之反悔。 我愿献祭此界的一切，3000界的阴晦邪灵，来啊！助我开3000界！ Tiba-tiba, Meng Zhang yang merupakan Ratu Naga muncul untuk membantu mereka, hingga pada akhirnya Duntian berhasil dikalahkan hingga terluka parah. 逆天而行，罪不容诛。 Tak disangka, Meng Zhang datang bersama dengan para dewa. Mereka pun langsung memusnahkan menara San Qianji. Dengan begitu, Duntian pun berhasil dimusnahkan untuk selamanya. 3000剑，那3000剑，这3000剑都是因为你们！我们一家本该团圆的，如要
走吧。 Singkatnya beberapa tahun kemudian, mereka berdua akhirnya menikah dan hidup bahagia. Dan film pun tamat.